Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi dengan NIM 4403256501111. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang C++ level 3 dan 4 kondisional, loop, parameter, copy, reference, prototype, 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 fungsi, dan organisasi kode. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi penggunaan for, while, do while, literasi, dan array dengan loop. Di sini perulangan yaitu for digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui. Contohnya menampilkan angka 1 sampai 5. Contohnya seperti ini: include IOStream using namespace std. Integer main for in i sama dengan 1, i kurang sama dengan 5. I plus plus on I tanda kutip return 0. Penjelasannya, in I itu sama dengan 1 nilai awal, I kurang sama dengan 5 yaitu kondisi, I plus plus yaitu penambahan. Selanjutnya ada perulangan while digunakan saat kondisi diperiksa terlebih dahulu. Contoh input sampai benar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada perulangan do while, mirip while tetapi pasti dijalankan minimal 1 kali. Contoh menu sederhananya yaitu seperti ini: input IOStream using namespace. Iterasi array dengan loop, array plus for. Contohnya seperti ini: include IOStream using namespace std. Integer main, integer nilai 5 sama dengan 80, 75, 90, 85. Integer i sama dengan 0, integer i kurang sama dengan 5, i plus plus, con nilai ke i sama dengan nilai n di return 0. Nah, selanjutnya ada array plus while. Di sini sudah terlihat bahwa ada contoh codingannya seperti ini, kita lihat. Selanjutnya ada array to do while. Di sini juga sudah ada codingannya. Selanjutnya ada range based for C++ modern. Lebih singkat dan rapih. Hasilnya itu seperti ini. Nah, ringkasannya adalah for itu jumlah perulangan yang diketahui, while itu kondisi tidak pasti, do while itu pasti jalan minimal 1 kali, loop plus array yaitu mengakses banyak data, dan loop yaitu kapan digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu if, else, dan logika Boolean. If itu akan dijalankan jika kondisinya benar, yaitu true. If nilai lebih besar daripada 70, con sama dengan lulus. Else if digunakan untuk kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya salah. Contohnya seperti ini codingannya: if yaitu nilai besar 85, connya A. Else if nilai besar 70, nilainya B. Selanjutnya ada else, dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Contohnya seperti ini: if nilai besar 85 yaitu A, else if nilai besar 70 con B, else di sini kosong yaitu con C. Selanjutnya ada logika Boolean yaitu true atau false. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai yaitu benar dan salah. Operator logika yang umum yaitu seperti ini. Di sini sudah ada contoh operator dan arti contoh dan hasilnya seperti ini. Nah, contoh penggunaan if else dengan Boolean. Contoh codingannya seperti ini. Dan ini contoh if else lengkap. Seperti ini. Ringkasan dari materi ini yaitu if yaitu kondisi pertama, else if yaitu kondisi tambahan, else jika semua kondisi salah, dan Boolean logika true dan false dipakai untuk membuat keputusan dalam program. Selanjutnya, kita akan membuat latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Nah, buat program yang satu meminta jumlah nilai, yang kedua memasukkan nilai menggunakan perulangan, yang ketiga menghitung dan menampilkan rata-rata nilai. Di sini langsung aja aku minta codingannya ke ChatGPT, lalu kita copy, lalu kita paste,
ternyata di nggak bisa disalin ya. Teman-teman, coba kita tulis manual aja. Eh, apa sih? Kok gitu sih? Kok Spotify. Nah, pokoknya inti dari soal ini itu kita disuruh buat program rata-rata nilai data gabung kalian. Di sini sudah ada contoh codingannya seperti ini. Nah, eh, codingannya seperti ini. Nanti bakal kita coba, mungkin biar waktunya nggak terlalu lama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bedakan parameter by copy dan by reference. Yang pertama yaitu parameter by copy, pengertiannya yaitu adalah nilai variabel disalin ke fungsi, lalu perubahan di dalam fungsi tidak mengaruhi variabel asli. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ada aman, data asli tidak akan berubah. Yang kedua, membutuhkan memori tambahan yaitu karena disalin. Yang ketiga, ada contoh untuk data kecil. Contohnya seperti ini sudah ada. Ikut ASC Business PD, void ubah nilai integer X sama dengan 20. Integer A sama dengan 10, ubah nilai A. Lalu gini, jelasannya X hanya salinan dari A, jadi perubahan tidak berdampak ke A. Selanjutnya ada parameter by reference. Pengertiannya yaitu fungsi menerima alamat variabel asli sehingga perubahan di fungsi langsung memengaruhi variabel asal. Ciri-cirinya tidak menyalin data, lebih efisien untuk data besar, bisa mengubah nilai asli. Contohnya seperti ini. Include
include IOStream using namespace std. Void ubah nama integer dan x sama dengan 20. Penjelasannya, dan x berarti x adalah reference ke A. Contoh perbandingannya seperti ini. Outputnya by copy sama dengan 10, by reference sama dengan 15. Ini outputnya. Jadi kesimpulannya, gunakan by copy jika tidak ingin mengubah data asli, gunakan by reference jika ingin mengubah data atau data besar. Selanjutnya itu gunakan prototype fungsi dengan contoh. Nah, apa itu prototype fungsi? Prototype fungsi adalah deklarasi awal fungsi yang memberitahu compiler, yaitu nama fungsi, tipe data kembalian, parameter fungsi. Tujuannya agar fungsi bisa dipanggil sebelum didefinisikan. Yang kedua yaitu ada bentuk umum prototype fungsi, yaitu ada ini, CPP, tipe data, nama fungsi, parameter, integer tambah, integer A, integer B. Contoh program tanpa prototype yaitu salah, include IOStream using namespace std, integer main, count tambah 3,4 yaitu 0, integer tambah, integer A, integer B yaitu A plus B. Error karena tambah dalam kurung dipanggil sebelum dikenali compiler. Contoh program dengan prototipe yang benar, yang ini yaitu ada di sini, sudah terlihat contohnya. Selanjutnya ada contoh prototype by reference seperti ini. Prototype fungsi tanpa parameter seperti ini. Nah, ringkasannya, prototype itu fungsinya memberitahu compiler, main itu memanggil fungsi, definisi itu isi fungsi. Kesimpulannya, prototype fungsi wajib jika fungsi didefinisikan setelah main. Yang kedua, membuat kode lebih rapi dan struktur. Yang ketiga, sangat penting untuk program besar. Selanjutnya, yaitu konsep dasar dalam C++, HPP atau H berisi deklarasi prototipe fungsi kelas. Titik CPP yaitu berisi implementasi atau isi fungsi. Main CPP itu program utama. Tujuannya, kode lebih rapi, mudah dirawat, digunakan pada proyek besar. Yang kedua yaitu contoh kasus fungsi matematika. Kita akan membuat fungsi tambah dan kurang. Struktur filenya seperti ini, project, main cpp, mat.hpp, mat.cpp. File header, mat.hpp berisi prototype fungsi. Seperti ini. Penjelasannya, seperti ini mencegah double include. File source, mat.cpp berisi isi fungsi, seperti ini. File.cpp menginclude header agar konsisten. Selanjutnya ada file utama yaitu main.cpp memanggil fungsi dari header. Nah, ringkasan dari ini semua adalah titik HPP yaitu prototype deklarasi, titik CPP yaitu implementasi fungsi, main titik CPP yaitu program utama. Selanjutnya, compile dan menjalankan program C++ lewat terminal. Langkah demi langkah dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu persiapan. Pastikan compiler C++ sudah terpasang. Cek compiler yaitu G++ yaitu minus version. Jika muncul versi, berarti sudah siap. Lalu masuk ke folder program. Gunakan perintah cd untuk masuk ke folder tempat file .cpp berada, yaitu cd path ke folder project. Contoh Windows cd c cpp project. Selanjutnya ada compiler program sederhana, misal file bernama main.cpp yaitu G++ main.cpp. Output default Linux atau macOS yaitu a.out, Windows yaitu a.exe. Yang keempat, menjalankan program Linux atau macOS yaitu titik atau a.out, kalau Windows yaitu a.exe. Selanjutnya ada compile dengan nama program. Agar nama file output lebih jelas, kita buat tambah program di sini. Lalu kita jalankan. Selanjutnya di run. Catatan, file HPP tidak ikut dikompilasi langsung. Kesalahan umum biasanya yang bisa membuat error yaitu G++ not resounded
Selanjutnya ada no such file dan ada undefined reference. Penyebabnya, kalau G++ yaitu compiler belum terpasang, kalau no such file yaitu salah folder, dan yang terakhir yaitu file .cpp belum ikut di compiler. Ringkasan singkatnya yaitu yang pertama masuk folder yaitu cd, yang kedua itu compile G++ .cpp min 0 program, lalu kita run programnya. Selanjutnya yaitu ada latihan program modular sederhana C++ yang cocok untuk pemula, yaitu latihan program modular sederhana studi kasus, yaitu buat program kalkulator sederhana yang memiliki fungsi yang pertama menampilkan menu, yang kedua menjumlahkan 2 angka, yang ketiga yaitu mengurangi 2 angka. Struktur programnya itu ada tampil menu, tambah, kurang. Contoh program lengkapnya seperti ini: include IOStream using namespace std, void tampil menu, integer tambah, integer kurang. Selanjutnya seperti ini: masukkan angka kedua, masukkan angka pertama, count hasil sama dengan tambah, else if yaitu ini hasil dan kurang, else itu pilihan tidak valid. Lalu return void tampil menu yaitu menu 1 tambah 2 kurang, integer tambah, integer a, integer b, return a plus b. Nah, penjelasan singkatnya, modular, setiap fungsi punya tugas sendiri. Main mengatur alur program, fungsi lain mengerjakan proses tertentu. Kesimpulannya, program modular membuat kode lebih rapi, mudah dikembangkan, diperbaiki, wajib untuk program skala besar. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Maaf jika programnya belum dijalankan karena di dalam laptop saya belum bisa. Jika salah banyak kata dimaafkan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.